الشيخ الحبيب زيد بن سميت رضي الله عنه وعلى آله وشيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله من سبحانك لا إله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا أراد بالله العلي العظيم لا كل حرف كتب بدل الدين ودهر دهرنا دولانكم من جملة سنة قال المال بدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر أهل البيت. Ini bab menyebutkan masalah ahlul bait, fadlu ahlul bait, kelebihan ahlul bait. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zawazallahu Fatimah ta'ala Ali radhiyallahu anhuma, mengawinkan oleh Allah akan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Barakallahu lakuma wa alaikuma wa as'ada jaddakuma wa akhraja minkuma al-katsira at-thayyiba. Mudahan Allah memberi berkat bagi kamu berdua dan atas kamu berdua, dan Allah menguntungkan akan kakek kamu berdua, dan Allah mengeluarkan dari kamu berdua akan banyaknya keturunan-keturunan yang baik. Al-katsir at-thayyibah, banyaknya keturunan-keturunan yang baik. Qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu wallahi laqad akhraja minhuma al-katsir at-thayyiba. Maka berkatalah Anas radhiyallahu an, sungguh Allah mengeluarkan daripada kamu berdua akan keturunan yang baik lagi banyak. Qala Sayyiduna al-Imam al-Jadul Islam al-Ghazali rahimahullah ta'ala syarrafallahu nasab syarafun nasab min salasati jihatin. Berkata Sayyiduna al-Imam Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kemuliaan nasab itu min salasin, daripada tiga. Syarafun nasab, kemuliaan nasab itu daripada tiga jihad. Ahaduha al-intima'u ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kemuliaan nasab itu apabila bernisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apabila silsilahnya sampai kepada Rasulullah, itu kemuliaan itu nasab atau semulia-mulia nasab. Fahadha la yu'adilu syai'un, dan ini nasab yang bernisbah atau sampai kepada Rasulullah, tidak ada yang membandingi akan dia sesuatu. Fahadha la yu'adiluhu syai'un. Atsaniyah, yang kedua, al-intima'u ilal ulama'i. Yang kedua, semulia-mulia nasab, kemuliaan nasab itu yang bernisbah itu kepada ulama. Artinya apabila nenek datuknya itu ulama, maka keturunannya itu pun itu menjadi mulia, karena dia keturunan daripada ulama. Fa innahum warasatul anbiya, karena ulama itu
pewaris daripada nabi-nabi salawatullahi wassalamuhu alaihi. Asalisah yang ketiga, kemuliaan nasab itu letaknya di al-intima'u ila ahli shalah, apabila ia bernisbah kepada orang-orang soleh. Apabila dia bernisbah kepada orang-orang soleh, artinya dia keturunan orang soleh. Nenek datunya soleh, nenek datunya wali, nenek datunya bakaramat. Maka anak keturunannya itu pun syaraf, menjadi mulia karena nasab di atas mereka itu, yakni orang-orang yang mulia seperti orang-orang saleh, wa taqwa, atau orang-orang yang takwa. Qala Allah Ta'ala, wa kana abuhuma sholihan, dan adalah bapak keduanya itu yakni solehan, yakni soleh. Itu dulu di zaman di zaman Nabi Musa dan Nabi Khidir, nang ada rumahnya nah hendak roboh itu, nang ditolong oleh Nabi Khidir itu, di situ ada harta daripada itu anak yatim nang berdua tersebut. Itu nenek datuk mereka itu orang soleh. Jadi apabila keturunan kita orang soleh, keturunannya itu hidupnya pasti nyaman berataan. Apabila keturunannya di atas itu orang soleh, keturunannya itu pasti hidupnya nyaman berataan. Karena abuhuma solehan. Qala Ibnul Arabi, fala ta'dil bi ahlil baiti khalqan wa ahlul baiti hum ahlus siyadah. Berkata Ibnu Arabi, maka tidak ada yang membandingi dengan ini ahlul bait itu makhluk, maka ahlul bait itu mereka itulah orang-orang yang ahlus siyadah, mereka itulah ahli dalam kepemimpinan. Wa bughdhuhum minal insani khusrun, maka benci dengan mereka itu daripada manusia itu menjadi kerugian. Hakikiyun wa hubbuhum ibadatun, dan sebenar-benar orang yang rugi itu yakni orang yang benci dengan para ahli bait, dan cinta kepada mereka itu ibadatun, itu ibadah. Wa hubbuhum ibadatun, dan cinta kepada mereka itu ibadah. Intaha kalamul Habib Ali bin Syihab. Qalu suila Ibnu Hajar halil afdalu asyarifu jahil awil alimu ghairu syarif. Pernah Ibnu Hajar ditakuni orang, mana yang paling afdal, ada keturunan habaib tapi jahil, ada orang alim tapi tidak keturunan daripada habaib, tidak keturunan daripada ahli bait. Mana yang paling afdal di antara dua golongan tersebut? Wajib bi anna syarifa afdalu wa in kana jahilan. Maka menurut Syekh Ibnu Hajar bahwasanya asy-syarif, keturunan ahli bait itu lebih afdal sekalipun mereka itu jahil. Keturunan ahli bait itu lebih afdal daripada orang alim yang bukan habaib sekalipun mereka itu jahil. Wa in kana jahilan. Li anna syarafahu lidatihi, karena kemuliaannya para ahli bait itu yakni bagi zatnya, artinya zat mereka itu asli mulia. Zatnya para habaib itu mulai darah daging mereka itu sudah seasalnya mulia. La yunza'u minhu bil junun, dan itu kemuliaan mereka tidak hilang walaupun mereka itu gila. Misalnya ahli bait itu ada yang gila, tetap mereka itu menjadi sidin mulia. La yunza'u lahu bil junun. Wa amal alimu idza junna
fala yusafu bil ilim. Adapun orang alim itu apabila ia gila, maka orang itu tidak disifatkan lagi sebagai orang alim. Orang alim itu apabila ia gila, maka tidak disifatkan lagi dia orang alim atau berilmu. Tapi kalau misalnya bubuan Habib itu ujar Sidin, walaupun mereka gila, mereka tetap Habib. Artinya Habib mereka itu, datiah mereka itu asli ujar Sidin, gila kada gila, alim kada alim, mereka tetap Habib. Orang alim itu dikiau alim karena ia berilmu. Ketika ilmunya itu sudah kada ada lagi, ampi orang itu dikiau orang alim. Karena Sayyiduna Syekh Al-Qutbu Abdurrahman Ibnu Muhammad As-Saggab radhiyallahu ta'ala an yaqulu inna auladana kalladhi yahfiru fi ardi thayyibatin qaribatil ma'i. Berkata Syekh Al-Qutub Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggab, datunya daripada Buban Habaib, artinya baik Al-Idrus, baik itu Al-Habsyi, baik yang lainnya itu berasal daripada Habib Abdurrahman As-Saggab. Caka cukur Habib Abdurrahman As-Saggab, Fan As-Saggab itu lebih tua daripada Fan Al-Idrus. Beliau berkata, keturunan kami itu, anak-anak kami itu ujar Sidin adalah ia seperti orang yang menabuk di sebuah tanah yang bersih dan para kelawan banyu. Yakhruju lahum an kurbin, karena ia menabung sumurnya parak banyu, maka keluar banyunya itu lakas, karena ia menabung sumur di parak banyu. Wa ghairuhum kalladhi yahfiru fi jabalin aw aradin salbatin. Sedangkan orang yang lain daripada keturunan kami, daripada ahli bait, mereka itu seperti orang nama nambuk banyu di puncak gunung atau di bumi yang gersang. Untuk mendapat banyunya ujar Sidin ia sulit, karena menabuknya di atas gunung. Lawan tadi menabuknya di tanah yang gersang. Untuk dapat banyunya ujar Sidin ia lambat. Kalau Bubuan Habaib itu menabuk sumurnya supaya dapat banyu, ia di parak sungai, di parak banyu. Yakhruju lahum la yakadu yakhruju, hampir-hampir banyunya itu inya kada dapat ujar Sidin, karena menabuk banyu tadi di atas gunung atau di bumi yang gersang, hampir-hampir inya mencari banyu tadi kada dapat. Wa in kharaja fa'ala mu'din wa masyakkatin, dan apabila keluar jua banyunya jua dapat banyunya jua, itu ujar Sidin menabuknya dalam, menabuknya dalam dan lagi musyakat, karena menabuknya tadi mencari banyu, inya menabuk di atas gunung lawan di bumi atau di tanah yang gersang. Wa masyakkatin wala yadri yakunu thayyiban aw malihan, dan ia pun kada tahu jua banyu yang didapatnya itu, apakah banyu yang didapatnya itu baik atau banyu yang didapatnya itu ujar Sidin malihan, masin. Qala Habib Ahmad bin Hasan Attas as-sada la yahtajuna ilal ijazati. Bahkan Habib Ahmad bin Hasan Attas mereka berkata, para habaib itu mereka tidak berhajat kepada ijazah. Artinya mereka itu kalau bang mengamalkan salawat perlu ijazah,
Ma'amalakan yang lainnya mereka perlu ijazah kada. Kenapa? Karena batang tubuh mereka itu sudah dari Rasulullah. La yahtajuna ilal ijazati. Mereka kada membutuhkan itu ijazah. Kalau kita kan amalan kita perlu ijazah. Kalau bubuhan habaib tadi ujasin la yahtajun. Kada bahajat mereka itu kepada ijazah. Aw ma hadza ma'nahu. Qala Allah Ta'ala walladzina ma'ahu wa atba'ahum dzurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatihim wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang beriman dan yang mengikut akan mereka itu oleh dzurriyyat mereka itu dengan iman, alhaqna bihim, maka kami akan hubungkan mereka itu bihim dengan mereka itu. Alhaqna bihim, orang-orang yang beriman dan yang mengikut akan mereka itu dzurriyyat mereka itu. Misalnya ini datu kita beriman, lalu kita keturunannya beriman juga, lalu kita beramal mengikuti jejak langkah datu kita, maka alhaqna bihim dzurriyyat tahum, kami hubungkan mereka itu dengan dzurriyyat mereka itu. Wa ma alatnahum min amali min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Rajal Hakim bi sahih wa qala sahihun ala syarti shaykhaini an Abi Abbas bi qouli an Ibni Abbas biqauli ta'ala alhaqna bihim dzurriyyatahum qala innallaha yarfa'u dzurriyyatal mu'min ma'ahu fi darajatil bil jannah wa in kanu dunahu fil amal. Ujar Ibnu Abbas radhiyallahu an, sidin ahli tafsir, sidin mufassirin yang pertama sepupunya Rasulullah. Yang dimaksud alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami hubungkan dengan mereka itu akan dzurriyyat mereka itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang beriman sertanya fi darajatil bil jannah, pada derajatnya di dalam surga, wa in kanu dunahu fil amal, sekalipun mereka kada sama amalnya lawan nenek datunya. Misalnya nenek datunya itu wali, keturunan orang soleh, lalu cucunya ujar sidin ba'amal pangoler. Ketika nenek datunya itu ahli surga, maka cucunya pun itu ahli surga. Ketika nenek datunya itu pangkatnya misalnya wali, cucunya pun itu wali juga. Allah angkat derajat dzurriyyat itu, dzurriyyatnya daripada wali-wali tersebut, walaupun amalnya kada sama lawan nenek datunya. Wa in kanu duna fil masumma qara walladzina amanu wattaba'u dzurriyyatahum, dan seperti itu juga orang-orang yang beriman dan mengikut akan mereka itu oleh dzurriyyat mereka itu ila qaulihi wa ma alatna min amali min syai'in, dan mereka kada sama beramal dengan orang-orang beriman yang terdahulu. Wa ma naqasnahum min huna, dan kami tidak mengurangi akan mereka itu. Min huna ya'lam anna ahla baitin nabi yatamuna bihi fi darajatin wahidatin. Maka maksudnya dikatakan keturunan Rasulullah itu, ahli baitnya Nabi itu, mereka berkumpul dengan Rasulullah pada derajat yang satu. Bahwa saya ahli bait itu terkumpul dengan Rasulullah pada derajat yang satu. Seperti itu orang-orang yang cinta dengan dzurriyyatnya Rasulullah itu pun terkumpul dengan dzurriyyatnya Rasulullah juga.
Bi darajatin wahidatin, pada satu derajat. Karena saya radhiyallahu anhu yaqulu li ibnihi, la azinannaka fi sholati min ajlika rajan an ufadha fika thumma yatlu wa kana abuhuma sholihan. Adalah Sayyid radhiyallahu anhu berkata bagi anaknya, sungguh aku menambahi pada sholatku ini karena engkau. Kenapa aku menjadi Sayyid banyak sembahyang? Kenapa aku banyak sembahyang? Ini sagan ikam nakai ujar sidin. Rajan an ufadha fika, karena aku mengharap supaya engkau itu dipelihara Allah Ta'ala. Wa kana abuhuma sholihan, dan adalah bapak keduanya itu sholih. Fahufidha min sholahi fi anfusihima wa malihima, maka dipelihara keduanya dengan kesolihannya, fi anfusihima, pada diri keduanya dan harta keduanya. Artinya harta daripada abahnya tadi tetap dipeliharakan Allah untuk anak keturunannya. Aku jadi sering, kenapa jadi banyak baca salawat, banyak wiridan, supaya ikam naka hidup kena Tuhan nyaman. Artinya itu tugas kita sebagai orang tua, supaya anak kita ini nyaman nih hidupnya, kena banyaki kita beribadah. Kenapa kita banyak beribadah? Supaya anak keturunan kita kena ketika kita sudah wafat, mereka hidupnya nyaman, baik urusan dunia, baik urusan akhirat. Qala Habib Muhammad bin Hadi As-Saggab, qala Allah Ta'ala fi suratil Kahfi, wa kana abuhuma sholihan. Berkata Habib Muhammad bin Hadi As-Saggab, firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholihan, adalah bapak keduanya anak yatim yang ditolong oleh Nabi Khidir itu, yakni bapak keduanya itu soleh. Kila al-jaddu sabi min ummihi, yang dimaksud dengan abuhuma sholih, bapak keduanya itu soleh, yakni kai yang ketujuh daripada pihak ibu sang anak. Artinya moyangnya daripada si anak yatim tadi, keturunan nang ketujuh nang di atas daripada si anak yatim tadi. Sidin itu nang ahli ibadah, sidin itu nang soleh. Lalu bubuhan itu cucu-cucu mereka Allah pelihara akan dengan sebab taatnya nenek datu mereka. Idza hafidallahu al-mala lil walad bi sababi sholih jaddihi, apabila Allah memeliharakan akan itu harta bagi sang anak dengan sebab kesolehan nenek datunya, dengan sebab kesolehan nenek datunya, wa tarzu ayyahfadza lana ad-dina, maka panarju kami mengharap bahwasanya Allah memeliharakan bagi kita akan ini agama. Wa ana astabtiru hadhil ayah wa udkhila biha ala rasuli wa salafi al-puhul aqulu lahu idza kana Allah wa hafidhal mala min shalal abi wa huwa min ghairil ummatil muhammadiyah. Dan apabila adalah Allah memelihara akan itu harta anak yatim dengan kesolihan daripada nenek datunya, padahal itu bukan daripada umat Nabi Muhammad di zaman itu Nabi Musa. Fakaifa la yahfadhu wassalihu minha, bagaimana Allah tidak memelihara akan dia, sedangkan orang yang soleh itu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalihu minha. Wa idza hafidhahu wa kaifa
la yahfazuddin alladhi huwa ahamul arifina. Dan kalau harta itu Allah peliharakan dengan kesolehan itu nenek datunya, apalagi agama ini. Artinya apabila nenek datu kita itu orang soleh, maka Allah peliharakan juga agama daripada cucu-cucu mereka. Wa idza hafidha li umumi sholahil ummati fa kaifa la yahfadhu ma dzukira li ahli baitil kiram li ajli khairin man wahadal malikal alam wa huwa khairu salihin wa sayyidul khalqi ajma'in. Dan seperti itu juga ujar Sidin, ketika nenek datu mereka itu beribadah taat kepada Allah, peliharakan itu keturunannya, masalah harta atau agamanya, apalagi itu umat Nabi Muhammad, apalagi itu keturunan daripada Rasulullah. Allah peliharakan keturunan Rasulullah itu dengan sebab taat dan ibadatnya itu daripada datu-datu mereka. Maka seperti itu juga umat Nabi Muhammad Allah peliharakan, itu baik urusan hartanya, baik urusan agamanya Allah peliharakan dengan taat ibadah daripada itu Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in yang lainnya. Intaha. Karena Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abbad sami'a qari'an yaqra'u qawlaha ta'ala tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadah. Ketika Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abbad mendengar seorang qari membaca firman Allah, negeri akhirat itu Allah berikan, kami jadikan akan dia bagi orang yang tidak menghendaki kesombongan di muka bumi dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Wa kana tahtahu hasirun, dan ketika itu di bawah Sidin ada tikar, faqala irfa'u hadza anni, angkat olehmu tikar ini daripadaku, fa inni akhafu ayakuna minal uluwi, aku takut ujar Sidin karena kalau aku bertikar bahwasanya aku ini sombong. Wa kana hadza syekh min kubaril arifin billah, adalah ini syekh daripada pembesar daripada orang arif billah. Wa kana ya'rifu al-muntasiba ila al-Hasan wal Husain idza dakhala baldata Shibab. Dan Sidin tahu keturunan atau nasab daripada Sayyidina Hasan dan Husain apabila masuk ke negeri Sidin ini Shibab. Wa huwa fi baiti, dan Sidin di rumah Sidin. Artinya apabila ada keturunan Rasulullah masuk ke kampung Sidin, Sidin tahu. Walaupun Sidin itu di rumah Sidin. Wa yaqulu hadhihi sa'ah dakhalal balad sayyidun. Jadi sekarang ini masuk ada keturunan sayyid. Fayufatishuna fil baladi fayajiduna, lalu mereka memeriksa pada itu negeri, maka mereka dapati akan dia kama qala. Paki lalu bidzalika, lalu ditakoni orang kaya apa pengen tahu di kampung ini masuk bubuhan Habib. Faqala inni asum raihata bid'atil Mustafa inda dzalika, aku mencium ujar Sidin bau harum daripada juzunya Rasulullah SAW pada yang demikian itu. Wa kadzalika huwa asy-Syekhul Habib Abdurrahman As-Sagab, wa idza da'al Habib Abdurrahman As-Sagab li ziyaratihi wal akhdhi anhu kharaja asy-Syekh yatalaqahu kharijal baladi. Qala Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu la yahu zaman minal afadili min ali Abi Alawi hatta yahujal Mahdi. Berkata Al-Habib Abdullah Haddad, tiadalah kosong ini zaman daripada wali-wali daripada keturunannya Rasulullah SAW sampai keluar itu Imam Mahdi. Imma hamilun masturun, ada kalanya Habibnya itu mastur, au zahirun masyurun, ada kalanya Habibnya itu masyur.
Ada kalanya Habibnya itu mastur, ada Habibnya itu masyhur. Nah, Habib dan mastur ini nangalih kita mengetahui. Sayyiduna Al-Faqih Al-Muqaddam da'a li auladihi salasi da'watin. Adalah Faqih Muqaddam mendoakan itu anak sidin itu dengan 3 doa. Ma yamatun illa wa huwa masturun. Pertama doa sidin kepada anak-anak sidin, yakni ma yamutu tidaklah mati salah seorang mereka itu kecuali dia mastur. Tidak mati ia kecuali mastur. Wala yamutu ahadun illa wa huwa inda ra'sihi. Dan tidak mati salah seorang mereka itu kecuali ia ada di hingga kepalanya. Wala yusallitullahu alaihi zalimun. Yang ketiga, sidin mendoakan bahwasanya tidak Allah kirim kepada mereka ahli bait tersebut anak-anak sidin itu orang-orang zalim. Sidin mendoakan anak sidin. Pertama, ujar sidin mereka matinya dalam keadaan mastur, orang kada tahu pada ini wali. Yang kedua, sidin apabila ada anak sidin itu meninggal, sidin ada menghadiri. Yang ketiga, bahwasanya anak-anak sidin itu, keturunan sidin itu tidak dikirim Allah kepada mereka itu orang-orang zalim. At-tahdhiru minal gurur bin nasab. Ancaman daripada kita tertipu dengan ini nasab atau dengan ini keturunan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasad mudghatan idza salat saluhal jasadu kulluh wa idza fasara jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Wal Habib Muhsin Ibnu Al-Wasaqah berada yaqulu ala inna fil baladi bid'atan wa idza saluhat saluhal baladu kulluh wa idza fasadal baladu kulluh ala wa hiya ahlul bait. Berkata Habib Muhsin bin Al-Wasaqah, sesungguhnya pada satu negeri itu ada keturunan Rasulullah. Apabila keturunan Rasulullah itu baik, maka negeri itu semuanya baik. Tetapi apabila keturunan Rasulullah itu ujasin rusak, maka negeri itu akan menjadi rusak. Jadi satu negeri, satu negara itu ujasin tergantung kepada bubuhan ahli baitnya. Apabila ahli baitnya soleh, maka negeri itu akan jadi baik. Apabila ahli baitnya itu rusak, maka negeri itu akan rusak. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Tahdhir minal gurur bin nasabi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.